didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tempat ini. Dengan 25% dari penduduk dunia itu adalah Muslim. Artinya ada 2 miliar umat Muslim yang juga menjadi pasar. Karena itu kalau kita berbicara mengenai produk dan ekonomi syariah, tidak heran kalau nilainya mencapai 4 triliun dolar Amerika Serikat. Ini potensi yang sangat luar biasa. Dan kita pantas berbangga hati karena Indonesia bukan hanya sekedar sebagai pasar. Dari 30 perusahaan produk halal global di bawah OIC atau OKI, kita memiliki 4 perusahaan farmasi, pangan, fashion yang berkelas dunia. Kita mengenal yang namanya Bio Farma, kita mengenal yang namanya Indofood, Mayora, dan Paragon. Di awal tahun 2026 ini, ekspor Indonesia untuk produk halal juga cukup menggembirakan. Angkanya mencapai 41,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi tentunya pasar yang 4 triliun adalah potensi yang terus harus kita kembangkan. Karena itulah menjadi penting kita ingin mengetahui seperti apa peta jalan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan bagaimana sinergi antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena sekali lagi kita tidak ingin menjadi pasar, kita ingin menjadi pemain utama. Dan inilah sesi mendorong pengembangan industri halal. Ibu Bapak hadirin dan para pemirsa, untuk mengupas strategi industrialisasi halal secara lebih mendalam, telah hadir bersama kita sosok yang memegang kunci dalam penguatan ekosistem industri nasional. Mari kita sambut Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Boleh. Dalam ekonomi syariah. Saya ingin memulai Pak Menteri. Setahu saya Kementerian Perindustrian sudah menetapkan roadmap 2029, bahkan kemudian nanti akan melangkah sampai 2045. Bisa dijelaskan lebih detail seperti apa kemudian kondisi kita sekarang dan roadmap untuk kita ke depan Pak Menteri. Ekonomi syariah dalam konteks kami pengembangan industri halal sangat penting. Maka ketika saya pribadi masuk ke Kemenperin tahun 2019, pada tahun 2021 saya membentuk satu unit kerja di Kemenperin yang disebut dengan Pusat Pengembangan Industri Halal. Ini sebuah nomenklatur baru, sebuah satuan kerja baru, di mana dikomandani oleh seorang eselon 2. Kalau boleh eselon 1 lebih bagus, tapi peraturan PAN RB ada keterbatasan berkaitan dengan eselon 1 yang ada di kementerian dan lembaga. Berkaitan dengan ekonomi syariah dan berkaitan lebih detail lagi industri halal,
kami tidak melihat ini, mohon maaf, sebagai upaya kita berkaitan dengan surga dan neraka, bukan. Bukan. Saya harus mengatakan secara tegas. Tapi ini adalah upaya kita untuk menang perang dagang. Produk-produk halal sudah menjadi komoditas yang didagangkan, sehingga oleh sebab itu Indonesia harus siap seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tommy, bahwa potensi market global, belum bicara lokal, ini semakin lama semakin tinggi, ya, semakin lama semakin naik dan berkembang. Dan oleh sebab itu sekali lagi apresiasi kami sampaikan kepada Metro dan kali ini bekerjasama dengan Indef. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mas Tommy tadi, izinkan saya untuk memulainya dengan kenapa industri halal. Kenapa industri halal? Urgensinya seperti apa? Urgensinya adalah, ini kedengarannya klasik, tapi memang faktanya seperti itu. Kedengarannya klise, tapi memang faktanya seperti itu. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Itu merepresentasikan market yang begitu besar. Dan di Indonesia, urgensi yang kedua, ya kenapa kita betul-betul harus mempersiapkan diri, yaitu adanya Undang-Undang 33 nomor 2014 yang memang mewajibkan seluruh produk-produk yang beredar di wilayah NKRI itu bisa mendapatkan sertifikat halal. Urgensi yang lainnya yaitu kalau kita lihat halal value chain lumayan di Indonesia pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 itu ada pertumbuhan atau growth-nya hampir atau di atas 4%. Di atas 4%. Jadi hanya sedikit dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan itu saya kira dengan kebijakan yang tepat akan bisa kita kejar, ya paling tidak disamakan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian juga urgensi yang selanjutnya kesadaran dari masyarakat global, ya untuk atau terhadap gaya hidup yang sehat. Ya, karena produk-produk halal itu artinya dia sudah mulai sadar, ya bahwa dia harus hidup sehat dengan menggunakan produk-produk halal. Belum lagi kalau dalam konteks proses produksi kita perlu, ini urgensinya, kita perlu untuk menguatkan rantai pasok di dalam negeri atau divisi yang juga nanti akan mempengaruhi kekuatan kita dalam global value chain sebagai kebijakan pemerintah secara umum terhadap pengembangan industri pengolahan. Setelah itu saya juga ingin menyampaikan tantangan dari pengembangan industri halal nasional. Kita sudah petakan ada sekitar 6 tantangan secara umum, ya, yaitu ketersediaan bahan baku halal yang belum memadai. Misalnya kalau kita bicara soal gelatin, enzim, flavor, yaitu masih didominasi oleh barang-barang impor, ya sebagai bahan baku. Nah ini yang akan kita terus-menerus kejar dan menjadikan fokus, ya dalam penguatan struktur manufaktur kita, termasuk atau berkaitan dengan dukungan penguatan struktur industri halal kita dan juga substitusi impor. Ya, karena impornya masih besar ya, terhadap gelatin, enzim dan flavor ini juga akan kita prioritaskan. Kemudian juga proses sertifikasi halal yang rumit, lama dan mahal di Indonesia. Ya. Nanti saya akan sampai kepada pentingnya kita bisa mengadres challenge ini, karena kalau kita bandingkan sebuah produk yang sama yang dihasilkan di Indonesia dan produk yang sama yang dihasilkan sebut saja negara lain, oke lah saya sebut saja misalnya negara Cina, ya. Produknya sama, tetapi mereka mendapatkan sertifikat halal di negara mereka jauh lebih mudah. Sementara
Lebih mudah dan lebih murah. Lebih mudah dan lebih murah. Sementara di Indonesia komponen yang harus didapatkan, faktor-faktor yang harus didapatkan untuk sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal begitu panjang, ya, begitu panjang dan begitu banyak. Di negara lain relatif jauh lebih sederhana. Pak Menteri tadi bicara mengenai tantangan, tapi kalau kita bicara kekuatan, di bidang yang mana dari industri kita halal ini yang kita menjadi unggulan, Pak Menteri? Oke, jadi kita bicara soal peta jalan, tadi menjawab pertanyaannya Mas Tommy. Nah, peta jalan industri halal itu sudah kita terbitkan dalam Permenperin 40 tahun 2025, ya ini tentang pengembangan industri halal nasional. Nah, di dalam Permenperin 40 tahun 2025 ini, kita sudah menetapkan 5 subsektor utama yang akan kita fokuskan, yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah industri makanan dan minuman, yang kedua industri tekstil dan pakaian jadi, yang ketiga industri kulit, barang dari kulit dan juga alas kaki, yang keempat industri kimia, farmasi, obat tradisional, ya termasuk kosmetik, alat kesehatan, dan juga perbekalan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, yang menjadi fokus, yang kelima yang menjadi fokus kita adalah industri perlengkapannya itu sendiri, seperti peralatan rumah tangga, ya, industri kemasan makanan dan minuman, ya. Kemudian industri yang berbahan dasar yang terbuat dari keramik, karet, plastik, kertas, logam, dan kaca. Jadi 5 sektor atau subsektor dari manufaktur yang kita fokuskan, kita arahkan menjadi kekuatan industri halal di Indonesia. Didukung oleh Angka ekspornya itu cukup signifikan juga, Pak. Dalam target ke depan itu berapa angka yang ingin kita bisa raih dari market industri halal global ini, Pak? Dari datanya konsumsi rumah tangga tahun lalu alhamdulillah naik ya di atas 5% kembali berdasarkan data BPS. Konsumsi rumah tangga 12.834 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa besar, merupakan sebuah potensi. Oleh sebab itu 12.834 triliun rupiah, Mas Tommy, ini bagi kami di Kemenperin artinya angka yang harus kita lindungi. Angka yang harus kita arahkan sepenuhnya menjadi target market dari produk-produk industri dalam negeri, termasuk produk-produk halal. Kemudian juga belanja penduduk muslim itu dunia itu 11.182 triliun ya, ini di Indonesia ya belanja penduduk muslim. Jadi kalau ditanya target Kemenperin seperti apa untuk mengembangkan industri halal, ya kita inginnya memang semuanya bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh industri dalam negeri. Nggak gampang, nggak mudah untuk mencapai itu, ya seperti yang tadi saya sampaikan tantangan di atas. Ada bahan baku yang masih ketergantungan dengan impor, kemudian bahan penolong yang juga masih ketergantungan dengan impor, belum juga barang-barang hilir yang memang kita masih belum sanggup, belum mampu untuk melindungi. Ya, salah satu akibatnya yang tadi kami sampaikan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal di negara lain itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan sertifikat halal di Indonesia. Dan kalau kita lihat, Mas Tommy, berdasarkan
State of the Global Islamic Economy Report atau SGIER, ini data 2024-2025. Indonesia ini masuk, atau saya nggak mengatakan sudah ya, Indonesia masih berada pada posisi ketiga, bukan sudah berada pada posisi ketiga, ya, sebagai negara yang memiliki ekosistem yang siap, ya, ekosistem ekonomi syariah. Ya, komponen penilaiannya itu ada financial, ada regulasi halal, ada kesadaran masyarakat, ada sosialisasi, ada sosial, ada inovasi. Indonesia masih menduduki posisi ketiga di bawah Malaysia, Arab Saudi. Kita sudah di atas UAE dan juga Bahrain. Hanya saja catatan yang menggembirakan dari data SGIER ini, kalau kita lihat pertumbuhan ekosistem halal di Malaysia yang sekarang nomor 1 itu turun drastis, negatif 28,1 poin. Ya, sedangkan di Indonesia pertumbuhannya 19,8 poin, dan ini pertumbuhan tertinggi yang dicatat oleh negara-negara yang memproduksi produk-produk halal. Jadi kalau tren ini bisa terus-menerus kita jaga, ya, saya berkeyakinan Mas Tommy bahwa tidak akan lama lagi bahwa kita bisa menyusul negara lain, ya, menjadi sebuah negara yang memiliki kesiapan ekosistem industri halal yang paling tinggi, Pak Menteri tadi beberapa kali menyampaikan persoalan sertifikasi halal yang seringkali memperlemah daya saing kita, Pak. Bagaimana upaya yang Pak Menteri lakukan untuk membuat teman-teman industri ini bisa lebih mudah dan kemudian mereka bisa lebih kompetitif dibandingkan tadi Pak Menteri menyampaikan di negara lain itu lebih mudah dan lebih murah? Sebagai contoh, ya, elaborasi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi dan juga menjadi bagian dari pernyataan dan pertanyaan Mas Tommy, kenapa di negara lain lebih mudah? Ya. Misalnya di Indonesia membutuhkan 20 komponen untuk mendapatkan sertifikat halal, mungkin di negara sana, sebetulnya di Cina hanya 4 komponen. Ada beberapa komponen yang memang tidak diperlukan di negara sana untuk mendapatkan sertifikat. Ya, jadi pasti lebih murah, pasti lebih cepat. Nah, kami terus terang, kami di Kemenperin sudah atau terus-menerus melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan BPJPH, ya, dengan Pak Haikal, dan bahkan beberapa bulan yang lalu kami sudah menandatangani MOU, ya, karena ada concern dari kami di Kemenperin. Kalau kita bicara berkaitan mengenai MRE misalnya, ya, kita tanda tangan MRE dengan sebuah negara tertentu yang tadi saya sampaikan untuk mendapatkan sertifikat halal itu jauh lebih mudah daripada perusahaan-perusahaan dalam negeri kita untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi MRE ini bagi kami di Kemenperin ini tidak semata-mata kemudian menjadi pintu masuk barang-barang kita ke negara yang bersangkutan. Tapi kami khawatir karena mudahnya mereka mendapatkan sertifikat, maka justru sebaliknya negara kita yang akan dijadikan market, dibanjiri oleh market-market yang diproduksi oleh negara-negara tersebut. Karena apa? Karena untuk memperoleh sertifikat halalnya itu jauh lebih mudah, bahkan sangat mudah. Kita harus Indonesia, dan ini juga saya sudah komunikasikan dengan Pak Haikal, kita harus mengintroduce kalau bisa standar yang sama. Kalau di Indonesia logistiknya harus halal, ya di negara lain juga harus halal. Apple to apple. Sekarang tidak apple to apple, Mas Tommy. Tidak apple to apple. Jadi fairness bagi industri dalam negeri kita untuk mendapatkan sertifikat halal dibandingkan di negara-negara lain itu nggak ada fairnessnya.
Ya. Atau memang dibuat regulasi sedemikian rupa bahwa negara-negara lain yang ingin membawa produk-produknya ke Indonesia atas nama produk halal, dia harus sesuai dengan standar halal yang memang diberlakukan di Indonesia. Ya. Atau seperti itu. Ya. Jadi Pak, apple to apple. tadi dalam diskusi dengan Kepala LPS Pak Anggito Ambimanyu juga disampaikan ide mungkin perlunya kita untuk menggalang soal sertifikasi halal ini dengan negara-negara ASEAN. Pandangan Bapak bagaimana, Pak? Saya kira itu permulaan yang baik. Kalau bisa dilakukan, it would be a good start. Ya, kita mulai dari satu kawasan, Brotherhood ASEAN. Ya, kita atur standarnya sama. Ketika perusahaan disebut saya Malaysia, Thailand, Vietnam, dia memiliki atau mendapatkan sertifikat halal, prosesnya harus sama dengan ketika perusahaan-perusahaan yang di Filipina atau di Indonesia ketika mendapatkan sertifikat halal. Jadi apple to apple, fairness untuk industrinya sendiri. Jadi saya kira it's a good start, Pak. Presiden Prabowo Subianto kan menekankan soal hilirisasi, Pak. Apakah juga itu mencakup di industri produk halal, Pak? Bisa dong, sangat bisa, karena seperti yang tadi kita bahas, ya, kalau kita salah satu contoh misalnya subsektor farmasi, obat-obatan, Kemenperin ini juga, ini sebetulnya program udah tiga tahun yang lalu ya. Kita punya program yang disebut dengan OMAI, obat modern asli Indonesia. OMAI ini adalah obat yang bahan bakunya berbasis kekayaan alam, herbal. Artinya itu hilirisasi, Mas Owe. Artinya itu hilirisasi. Artinya. Itu salah satu contoh aja. Baik, terima kasih Pak Agus Gumiwang Kartasasmita atas paparan yang sangat komprehensif, dan saya kira kita bisa mendapatkan gambaran yang besar bahwa industri manufacturing termasuk industri produk halal ini adalah salah satu andalan yang harapannya adalah bisa tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional. Begitu ya Pak. Dan semoga diskusi dan langkah-langkah yang kita lakukan bersama itu akan bisa mengantarkan Indonesia betul-betul menjadi produsen halal global yang berdaya saing tinggi. Terima kasih Pak Menteri, berikan tepuk tangan untuk Pak Menteri Agus Kartasasmita. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri atas kehadiran di Syariah Economic Forum 2026. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.